Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan perihal teori dan berbagai pengertian serta definisi tentang komunikasi itu diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita tentang komunikasi. Namun karena kita sebenarnya akan fokus pada bagaimana proses komunikasi di dalam suatu organisasi, maka kali ini kita akan mencoba mulai mengkaitkan tentang komunikasi dalam kaitannya dengan organisasi. Nah, untuk itu maka akan saya coba share screen. Nah, barangkali kita akan coba suatu pemahaman atau pengertian tentang bagaimana komunikasi itu atau sistem komunikasi di dalam sebuah organisasi. Jika kita amati ke belakang bahwa komunikasi itu adalah suatu interaksi antar beberapa orang di dalam sebuah kompleksitas lingkungan. Nah, sehingga nampaknya kita akan lebih tepat apabila menempatkan komunikasi itu dalam sebuah kerangka sistem. Nah, dengan demikian maka kita teringat bahwa sistem itu adalah sebuah totalitas yang terdiri dari sub-subsistem, di mana masing-masing subsistem itu memiliki fungsinya masing-masing, tetapi antar suatu subsistem dengan subsistem ini saling terkait satu sama lain, sehingga kemudian menjadi sebuah totalitas. Nah, dalam pengertian full, sistem itu adalah setiap entitas keberlanjutan yang mampu ada dalam dua keadaan atau lebih. Nah, saya kira yang dimaksud dengan full tentang dua keadaan ini adalah subsistem tadi. Maka memahami
komunikasi organisasi tentu saja kita posisikan di dalam sistem yang berkelanjutan tadi. Sistem yang terdiri dari dua entitas atau lebih. Nah, dua entitas ini gitu ya, meliputi entitas komunikasi dan entitas organisasi. Maka jika kita memahami komunikasi organisasi itu dalam suatu kerangka sistem, maka tiada lain sistem komunikasi itu adalah merupakan hubungan antara orang-orang. Sementara komunikasi adalah hubungan antara orang-orang dalam jabatan-jabatan atau positioning-nya di dalam organisasi tersebut. Jadi jika kita memahami organisasi itu dalam sebuah struktur yang hierarkis, ada top management, pimpinan, direktur, kepala, ketua, kemudian ke bawahnya ada bidang, gitu ya. Kemudian ada seksi dan ada staf, gitu ya. Maka tentu saja secara sederhana kita memahami atau memaknai komunikasi organisasi itu adalah bagaimana hubungan di antara orang-orang yang berada di dalam struktur organisasi atau jabatan-jabatan di dalam organisasi tersebut. Jadi saya katakan mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Nah, saya kira pemahaman awalnya kita mulai dari sana. Namun demikian, kita bisa memberikan semacam pengertian atau definisi tentang komunikasi organisasi. Definisi pertama adalah definisi fungsional. Komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi tertentu. Nah, tentu saja di sini kita melihat komunikasi organisasi itu sebagai suatu fungsi, gitu ya, yang dijalankan di dalam unit-unit organisasi tersebut. Jadi keberfungsian unit, gitu ya, unit organisasi atau bagian-bagian organisasi tersebut ditunjukkan dengan bagaimana proses mengalirnya pesan atau penafsiran pesan di antara mereka. Itu definisi secara fungsional. Ada juga adalah definisi yang sifatnya lebih interpretatif, yaitu bagaimana proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan perilaku organisasi yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat di dalam proses itu, bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Nah, jika kita kembali kepada pengertian komunikasi secara umum, itu kan ada dua arus. Pertama, komunikasi
sebagai suatu proses yang linier, mengalirnya pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media. Maka definisi fungsional lebih melihat komunikasi organisasi itu sebagai sebuah proses yang linear, gitu ya. Artinya bagaimana mengalirnya pesan di antara unit-unit organisasi atau bagian-bagian organisasi tersebut. Nah, tetapi jika kita melihat definisi-definisi atau pengertian-pengertian komunikasi hari ini yang lebih memaknai komunikasi itu sebagai sebuah proses transaksional, gitu. Maka komunikasi organisasi dipahami sebagai suatu proses penciptaan makna atas interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Tentu dalam hal ini adalah fokusnya pada perilaku organisasional, yakni adalah bagaimana mereka yang terlibat di dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna satu sama lain atas apa yang terjadi. Jadi bukan lagi sebuah proses yang linear komunikasi organisasi, tapi bagaimana interaksi di antara mereka yang kemudian melahirkan sebuah perilaku organisasional dan pada ujungnya adalah melahirkan apa yang disebut dengan budaya organisasional. Nah, setiap organisasi itu memiliki budaya organisasi, atau disederhanakan menjadi kebiasaan lah kira-kira begitu, kebiasaan masing-masing di dalam organisasi. Nah, kebiasaan itu terbentuk dari perilaku yang terjadi, sehingga kalau seorang misalnya masuk ke dalam suatu organisasi, gitu ya, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah proses adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian juga memahami perilaku-perilaku dan budaya organisasi tersebut. Dan saya kira keberhasilan seseorang di dalam suatu organisasi itu pada tahap awal akan ditentukan pada kemampuan sampai sejauh mana dia beradaptasi dengan organisasi tersebut. Nah, baik, selanjutnya karena tadi organisasi itu meliputi kumpulan dari orang-orang, gitu ya. Tentu saja orang-orang di sini adalah mereka yang di dalam proses komunikasi itu sebagai pihak yang melakukan pemrosesan komunikasi. Nah, pemrosesan komunikasi itu yaitu bagaimana mereka menerima, kemudian menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks komunikasi sebagai suatu alat yang memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini jelas gitu ya, bahwa komunikasi itu menelaah, komunikasi organisasi maksud saya adalah menelaah bagaimana proses komunikasi. Sekali lagi, proses komunikasi. Jadi kalau kita berbicara proses komunikasi adalah bagaimana menafsirkan, menerima, menafsirkan, dan bertindak. Berdasarkan informasi dalam suatu konteks komunikasi. Jadi dalam hal ini maka komunikasi organisasi itu adalah juga merupakan suatu pandangan objektif tentang organisasi, gitu ya,
melalui struktur, gitu ya. Jadi bagaimana kita pahami organisasi atau struktur organisasi itu melalui proses komunikasinya, gitu ya. Apakah misalnya proses komunikasinya itu bersifat transaksional atau bersifat linear. Jadi kebanyakan instruktif saja dari pimpinan ke bawahan, gitu ya. Jadi tidak ada proses yang sifatnya bottom up, kemudian yang sifatnya interaktif, gitu ya. Itu mungkin ada organisasi dengan budaya seperti itu. Organisasi-organisasi yang kaku, gitu ya. Misalnya di militer, gitu ya, yang terbiasa dengan sifat hal-hal yang sifatnya instruktif misalnya itu, gitu, bisa kita pandang sebagai komunikasi yang terjadi di sini itu lebih bersifat linear. Nah, sementara pandangan yang lebih bersifat subjektif tentang komunikasi organisasi itu adalah, jadi ya memang komunikasi itu alat, gitu ya, atau cara, alat atau cara dari bagaimana kita berpikir, gitu ya. Jadi saya ilustrasikan begini. Jadi kita ini kan sedang berpikir atau merenung, gitu ya, tentang sesuatu hal. Maka kemudian atas pemikiran itu, atas hasil perenungan itu kita punya gagasan, punya ide, gitu ya. Maka ketika kita menyampaikan gagasan itu, gitu ya, menyampaikan ide itu, itulah yang kemudian menjelma, itu menjadi sebuah proses komunikasi. Di komunikasi itu secara subjektif berawal dari sebuah pemikiran, cara berpikir, gitu ya, seseorang yang kemudian ditransformasikan, ditransfer melalui proses komunikasi. Nah, saya mengingatkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh Rogers, gitu ya, bahwa organisasi adalah suatu sistem yang stabil atau sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa pemaknaan kita tentang organisasi itu kan adalah sekumpulan orang yang membagi tugas ke dalam membagi tugas kepada setiap orang yang ada di sana. Lalu kemudian mereka membuat hierarki, membuat struktur, gitu, yang menggambarkan mekanisme pembagian tugas dan alur komunikasi di dalam organisasi itu. Saya kira Roger, gitu ya, memberikan pemahaman kepada kita. Gitu. Sekali lagi kita ingatkan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem yang sudah stabil, gitu ya, yang dimana menggambarkan bagaimana orang-orang bekerja sama berdasarkan jenjang kepangkatan dan job description, pembagian tugas di antara mereka. Nah, tadi disinggung tentang bahwa komunikasi organisasi itu melambangkan atau menggambarkan bagaimana perilaku organisasional dan budaya organisasi di dalam
suatu lembaga. Gitu. Nah, dengan demikian maka pengaruh komunikasi terhadap perilaku organisasi kira-kira seperti apa? Nah, ada tiga, gitu ya, pengaruh komunikasi terhadap perilaku eh, organisasi, gitu ya. Pertama adalah interpersonal rules, jadi pengaruh interpersonal pribadi, gitu ya. Kemudian eh, informational rules, gitu ya. Dan yang ketiga adalah decision rules. Gitu. Nah, interpersonal rules itu pertama adalah figure head rule. Jadi bagaimana komunikasi itu memberikan sosok kefiguran, gitu ya, eh, di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian leader roles, ya, tentang kepemimpinan. Kemudian license role, gitu ya, tentang keterhubungan. Jadi komunikasi itu membentuk kefiguran seseorang, membentuk kepemimpinan. Di dalam teori-teori kepemimpinan juga komunikasi itu menjadi salah satu fungsi. Gitu ya. Kemudian dari liaison role, gitu ya, bagaimana menjaga keterhubungan, gitu ya. Karena sifat komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Kemudian informational role, gitu ya. Jadi, peran informasi mulai dari monitor role, disseminator role, dan spokesman, juru bicara dari memonitor, mengawasi, gitu ya, sebagai diseminasi, gitu ya, penjelasan, kemudian spokesman sebagai juru bicara, gitu ya. Dan yang ketiga adalah decision rule, gitu ya. Itu ya meliputi entrepreneur rule, disturbance rule, resource allocator, dan negotiator rule. Ini adalah fungsi-fungsi di dalam decision, pengambilan keputusan. Jadi memang proses-proses pengambilan keputusan itu tidak lepas dari kemampuan kita berkomunikasi. Jadi membangun sebagai peran kewirausahaan, gitu ya, gitu ya. Bagaimana juga membagi alokasi di dalam sumber daya, gitu ya, serta negosiasi, gitu ya. Kadang-kadang kan untuk mencapai satu keputusan itu ya perlu melibatkan banyak orang, kemudian perlu juga melibatkan suatu perdebatan, gitu ya, adu argumen, gitu ya. Nah, tentu di sini adalah perlu macam negosiasi, bagaimana agar tercapai kesepakatan, gitu ya. Nah, disinilah mulai tergambar, gitu ya, apa peran atau pengaruh komunikasi dalam membentuk perilaku organisasi, gitu ya. Dari mulai interpersonal, kemudian internasional, serta decision. Nah, selanjutnya adalah tentang dimensi-dimensi komunikasi.
Yang pertama adalah komunikasi internal. Gitu. Lawrence Brennan gitu, menjelaskan bahwa interchange of idea among the administrator and its particular structure, gitu. And interchange of idea horizontal and vertically within the firm with gets work done. Gitu. Jadi komunikasi itu menjadi jembatan antara idea, gitu ya, ada ide dengan para menyampaikan, jadi bukan jembatan untuk menyampaikan gagasan, gitu ya, ide, gitu ya, kepada para administrator, gitu ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, gitu ya, di dalam bagaimana mendapatkan suatu pekerjaan, gitu ya, ya artinya mengoperasikan proses-proses manajemen di dalam organisasi. Itu yang disebut dengan komunikasi internal. Nah, sementara komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Jadi sekarang kan kita sering melihat fungsi komunikasi humas lah gitu ya. Yang paling populer itu fungsi humas, fungsi penerangan di dalam organisasi itu cukup menonjol. Dan kita bisa memperoleh gambaran tentang organisasi itu dari fungsi kehumasannya. Itulah sebenarnya ini bukan monopoli pimpinan organisasi, tapi siapa yang ditugaskan untuk, gitu ya, ya memang fungsi pimpinan, tapi kemudian fungsi pimpinan itu mendelegasikan kepada siapa, gitu ya, dalam hal ini mungkin biasanya humas, juru bicara, jubir, gitu ya, untuk berkomunikasi dengan halayak. Ya, jubir kepresidenan misalnya kita sering melihat, kemudian humas di masing-masing organisasi, gitu. Di Mabes Polri misalnya ada humasnya, di Mabes TNI juga ada humasnya, di Kejaksaan juga, sampai di semua organisasi saya kira, sampai di swasta pun selalu ada divisi yang terkait dengan menjalankan fungsi komunikasi organisasi. Nah, komunikasi internal itu meliputi vertikal, horizontal. Vertikal itu tentu dari komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, kepada staf, gitu ya, atau dari staf kepada pimpinan. Gitu. Sementara komunikasi horizontal adalah komunikasi yang sejajar, gitu ya. Misalnya di antara para staf, kemudian di antara unsur-unsur middle management, gitu ya. Itu dimensi komunikasi internal itu ada vertikal dan horizontal. Sementara dari jenisnya itu adalah dari personal communication dan group communication. Nah, itu kembali kepada teori-teori komunikasi yang sudah disampaikan pada sebelumnya. Gitu. Nah, komunikasi personal ya komunikasi individu, gitu ya. Group communication ya sekarang kan dipermudah dengan misalnya ada grup WhatsApp, gitu ya. Grup WhatsApp misalnya para pimpinan, kepala bagian misalnya dalam organisasi, gitu. Ada grup WhatsApp staff misalnya, gitu. Artinya ya itulah cara mereka berkomunikasi sekarang, gitu ya, melalui media yang dipandang lebih cepat, gitu, lebih efektif juga, lebih efisien. Sementara komunikasi eksternal itu tadi komunikasi dari organisasi kepada khalayak, kemudian juga
komunikasi dari halayak kepada organisasi. Ini jenisnya bermacam-macam gitu ya. Dari mulai majalah, brosur, film, leaflet, konferensi pers dan lain-lain. Gitu. Billboard gitu ya. Gitu. Iklan layanan masyarakat itu adalah berbagai hal yang terkait dengan komunikasi eksternal. Nah, sekalian, jika kita memahami bagaimana proses komunikasi di dalam organisasi itu tidak terlepas dari berbagai macam teori organisasi. Saya mengingatkan kembali misalnya tentang teori motivasi. Jadi kan begini, tadi saya katakan bahwa komunikasi organisasi itu membentuk perilaku organisasional. Perilaku organisasional itu kemudian melahirkan budaya organisasi. Nah, bagaimana proses terciptanya budaya organisasi itu, tadi ada aspek perilaku organisasional. Nah, aspek perilaku ini yang kita bisa telusuri berdasarkan berbagai macam teori. Jadi memang komunikasi itu harus memahami juga. Komunikasi yang efektif itu juga harus memahami aspek perilaku, karena tadi kan interaksi di antara orang-orang, gitu ya. Ada proses menafsir di situ. Gitu. Nah, apalagi di dalam suatu organisasi, gitu. Bagaimana kita menafsirkan perilaku orang-orang yang ada di sana. Maka tentu dalam hal ini adalah kita bisa melihat dari pertama misalnya motivasi. Apa sih motivasi orang tersebut misalnya masuk organisasi? Nah, misalnya kenapa kok perilakunya? Nah, misalnya ada orang yang menurut kita pikas sebelum gitu ya misalnya. Jadi, selalu bikin gaduh di dalam organisasi itu. Gitu. Itu kita bisa menelusuri dari segi motivasi misalnya. Maka mungkin kita juga harus saya ingatkan kembali karena mungkin itu pernah dipelajari di mata kuliah yang lain gitu. Jadi, tentang kondisi dasar yang mendorong tindakan seseorang, itu yang disebut dengan motivasi. Ada teori yang paling umum itu kan teorinya Abraham Maslow, gitu ya, tentang physical need, social need, gitu ya. Saya tidak menjelaskan itu, tapi saya highlight saja, gitu ya. Dan teori hierarkinya dari Abraham Maslow untuk mempelajari motivasi seseorang, gitu ya. Ada teori IRG dari Delver, teori kepuasan dari Herzberg, teori harapan dari Fromm, dan teori persepsi dari Weiss. Gitu. Silakan dibuka-buka lagi teori-teori tersebut di dalam mata kuliah teori organisasi mungkin ya. Saya kira penting ini supaya kita lebih utuh memahami bagaimana proses komunikasi di dalam sebuah organisasi. Nah, tadi teori hierarkinya dari Maslow itu kan mulai dari physiologis need, security and safety need, sense of belonging need, self-esteem need, dan actualization need. Teori ERG, eksistensi, relative needs, dan growth. Jadi, fisiologis, hubungan dengan orang atau produktif dan kreatif. Jadi, teori kepuasan, jadi, meliputi prestasi, penghargaan, tanggung jawab, promosi. Nah, ini penting ya di dalam
penyusunan karya ilmiah, misalnya tesis atau skripsi, gitu ya. Jarang sekali yang mengungkap, gitu ya. Misalnya motivasi berdasarkan teori-teori ini, gitu ya. Misalnya tadi teori hierarkinya Abraham Maslow atau teori kepuasan, gitu. Coba diingatkan kembali, saya kira betapa bagusnya ini kalau melihat faktor motivasi di dalam organisasi berdasarkan kepuasan. Jadi kepuasan itu ada ukurannya. Apakah misalnya dia terhadap prestasi, penghargaan, promosi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ada teori harapan tadi, gitu ya. Ekspektasi teori, outcome ekspektasi, gitu ya. Kepuasan, harapan terhadap tercapainya suatu manfaat, gitu ya. Gitu ya, dari apa yang dia kerjakan. Gitu. Ada valensi, ada effort, ekspektasi, gitu ya. Nah, itu saya kira ya senantiasa yang selalu menjadi harapan setiap orang di dalam organisasi. Kemudian tadi teori yang terakhir adalah teori persepsi, gitu. Mengikuti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Gitu. Dari mulai peluang apa yang tersedia, seberapa baik harapan itu bisa terpenuhi, seberapa banyak pembunuhan yang terjadi, seberapa baik peranan organisasi itu bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, gitu ya, barangkali kesempatan ini, gitu ya, saya mencoba untuk mengungkapkan secara singkat tentang apa komunikasi organisasi itu tadi. Jadi, sehingga dengan demikian maka kita lebih mengerti, kita bisa memahami, gitu ya, bagaimana komunikasi terjadi di dalam sebuah organisasi. Jadi kembali kepada pengertian komunikasi itu seperti apa. Intinya adalah komunikasi organisasi itu adalah bagaimana proses komunikasi itu berlangsung di dalam suatu organisasi. Nah, dalam sesi selanjutnya kita akan lebih memperdalam, gitu ya, bagaimana hubungan-hubungan itu terjadi, gitu ya. Setelah kita hari ini, gitu, mengerti dan paham, gitu ya, komunikasi organisasi itu seperti apa, gitu. Tadi saya sudah sampaikan ujungnya dari proses komunikasi itu adalah membentuk perilaku organisasi, kemudian ujung dari itu semua juga adalah akan terciptanya budaya organisasi, gitu ya. Nah, saya kira itu untuk kali ini, gitu. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.